Usia 34 tahun, uang sudah ada, rumah sudah ada, mobile phone sudah punya. Semua materi yang kuinginkan sudah terpenuhi. Tapi di mana kalian? Ayah, Bu, sudah lama aku tidak mendengar kalian memanggilku Jawa dalam dialek Sichuan. Sudah lama tidak makan causau buatan ibu. Dan kamu? Sudah lama kita tidak lari di pematang sawah, menangkap ikan dan udang bersama. Shihui. Aku terlalu banyak berutang padamu. Sangat banyak hingga aku merasa tak layak untuk sekadar minta maaf. Apa gunanya kebebasan finansial? Aku memenangkan materi, memenangkan ketenaran dan kekayaan. Tapi aku malah kehilangan kalian. Kehilangan kebersamaan dan kehangatan yang paling berharga. Seandainya saja aku bisa mengulanginya sekali lagi. Cewek bangun, ayo cepat bangun, waktunya sekolah. Ibu sudah masakkan causau kesukaanmu. Kalau tidak bangun, nanti dingin. Nanti kamu terlambat loh. Ini rumahku. Bagaimana aku bisa ada di sini? Bukankah ini rumahku di tahun 2005? Tahun 2005. Aku terlahir kembali, aku benar-benar kembali ke masa lalu. Ayah, Ibu, Lile, dan Shihui, aku kembali. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskan kalian lagi. Ayah, Ibu, aku berjanji akan sangat berbakti kepada kalian. Shihui, aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Jawa, belum tidur. Ibu buatkan semangkuk bubur, makanan selagi hangat. Bu, terima kasih ya. Bu, aku ingin buka usaha kecil-kecilan. Yaitu membantu orang-orang kota menjual hasil bumi mereka. Menurut Ibu bagaimana? Jawa, Ibu senang kamu punya pemikiran seperti itu. Tapi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selangkah demi selangkah, Ibu mendukungmu. Kamu ini masih muda sudah memikirkan hal begini. Ibu tidak mengerti soal bisnis. Ibu hanya ingin kamu aman dan selamat. Sehat walafiat itu sudah lebih dari cukup. Bu, akan ada banyak hari bahagia di depan nanti. Ibu lihat saja. Ya, pangsa ini enak sekali. Makanlah yang banyak. Baik. Ya, si pulang sekolah hari ini. Aku akan bantu menyanyi rumput di ladang. Setelah selesai, aku ke rumah Shihui untuk bantu panen jagung. Kalian jangan terlalu lelah, jaga kesehatan. Wah, Jawa kita benar-benar sudah dewasa sekarang. Sudah tahu cara perhatian pada ayah dan masih sempat memikirkan Shihui juga. Tidak usah, pekerjaan di ladang biar ayah saja yang urus. Keluarga Shihui juga ada orang tuanya yang bantu, kamu tidak perlu khawatir. Ya, tenang saja, aku juga akan belajar dengan dia. Ya, tidak apa-apa. PR-ku tidak banyak. Biarkan aku membantu kalian bekerja. Selain bisa meringankan beban kalian, ini juga bisa melatih diriku sendiri. Bu, jangan sering begadang untuk menjahit baju lagi. Itu sangat melelahkan. Ibunya Shihui mengajakku ke kota. Lain kali aku akan belikan obat tetes mata untuknya. Untuk meredakan mata lelah. Ya, Ibu akan dengar kata Jawa, besok-besok Ibu tidak akan begadang lagi. Anak ini kenapa jadi perhatian sekali hari ini? Bahkan memikirkan keluarga Shihui. Kamu benar-benar sudah dewasa.
Joy, hari ini mau bantu petik jagung di rumah si Hui ya. Aku ikut pergi juga. Kemarin kamu menggendong tas yang sangat berat sendirian dan aku tidak membantumu. Mulai sekarang, biar aku yang membawakan tasmu. Kenapa tiba-tiba begini? Hahaha. Wah, Jiawei, ada apa denganmu hari ini? Kamu sekali mengajak si Hui jalan bareng. Dulu kalau disuruh menunggu dia sebentar saja, kamu pasti tidak sabar dan bilang ingin buru-buru ke sekolah untuk baca buku. Si Hui, mari kita sepakati sesuatu. Mulai sekarang, sesibuk apapun, aku akan meluangkan waktu setiap akhir pekan untuk menemani ayah dan ibu. Kamu juga harus lebih sering pulang menjenguk paman dan bibi. Janji ya. Yo, lagi manja-manja sama siapa nih? Jiawei, seorang kamu mau berbisnis itu, menurutku idenya cukup bagus. Ayahku bilang sekarang makin banyak orang yang berbelanja secara daring. Produk tani dari kota kita pasti akan ada peminatnya. Tenang saja, aku sudah punya rencana. Kita kerjakan pelan-pelan. Ayo, masih malu-malu ya. Jiawei, Lilei, kalian kok ke sini? Saat pulang sana, di sini panas terik dan sibuk sekali. Kami bisa menanganinya sendiri. Bibi tidak apa-apa. Kami masih muda dan kuat. Biar kami bantu bekerja lebih keras. Supaya kalian bisa cepat selesai panennya. Kalau berat, jagungnya ditaruh saja dulu. Pulanglah dan istirahat. Biar aku yang urus. Jangan sampai kelelahan. Si Hui, jangan terlalu lelah ya. Si Hui, terima kasih ya. Terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menanggung beban sendirian lagi. kamu kenapa sih hari ini? Pikiranmu aneh sekali. Tapi, terima kasih ya. Jiawei, fokus saja belajar. Buat apa berbisnis segala? Nanti malah mengganggu sekolah. Ya, aku tidak akan melalaikan sekolahku. Aku ingin keluarga kita segera hidup enak. Aku yakin bisa. Ayah, ibu, ini adalah rencana bisnisku ke depannya. Kedepannya internet akan semakin maju. Makin banyak orang yang akan belanja online. Kita bisa menjual produk-produk unggulan Sichuan kita ke orang-orang di seluruh penjuru negeri. Bisa menghasilkan uang dan membuat ibu tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Bos, mau yang ini? Siap, akan saya bungkuskan untukmu. JP Mode ini lumayan cantik juga ya. Jangan bercanda. Wang Jiwei, ini buat kamu. Ayo semangat. Kemudian
Siapa? Kita menang. Kita benar-benar menang. Kita tidak menurunkan harga, juga tidak mengorbankan kualitas. Kita benar-benar berhasil melaluinya. Mereka yang meragukan kita. Mereka yang ingin menertawakan kita. Kita tampar wajah mereka dengan kesuksesan kita. Iya, kita menang. 팬들이 참 selama sebulan ini. Tidaklah sia-sia. Kegiatan selama sebulan ini tidak terbuang percuma. Kita bertiga telah melewati masa tersulit bersama-sama. Kedepannya, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kita. Ini bukan kemenangan bagi diriku sendiri, tapi kemenangan bagi kita bertiga. Berjuang sekuat tenaga. Hasil dari saling mendukung satu sama lain. Pertempuran ini pertaruhan kita tepat. Kita berhasil menjaga kualitas. Menjaga niat awal kita. Dan juga mempertahankan impian kita. Dalam perjalanan berwirausaha, menghadapi lawan itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dikacaukan lawan hingga kehilangan prinsip dan buta akan keunggulan diri sendiri. kemenangan tipis kali ini jauh lebih bermakna daripada kesuksesan manapun. Ini menyatakan kita bahwasanya dengan kejujuran dan kerja nyata, menjaga kualitas dan layanan, kita bisa tetap tegak berdiri di tengah badai, serta melangkah lebih jauh lagi. Dimengerti mulai mengemas, semua dikonfirmasi. Selesai? Semuanya berjalan sesuai rencana? Halo, bagaimana perkembangannya? Saat mengemas produk khas daerah, pastikan kalian perhatikan baik-baik. Gunakan kemasan vakum. Pastikan benar-benar menggunakan kemasan vakum. Pastikan daging, asap dan sosisnya tidak basi. Saat tim layanan pelanggan membalas pesan, harus sabar dalam menjawab setiap pertanyaan. Tunjukkan keunggulan produk khas kita. Keunggulan buatan tangan dari kampung halaman. Keunggulannya tanpa bahan tambahan. Agar pelanggan merasa yakin. Selain itu, kita bisa meniru pengalaman layanan e-commerce bahan pangan segar di Shenzhen. Berikan diskon eksklusif bagi pelanggan lama. Lakukan kunjungan rutin dan jaga loyalitas mereka. Rekan-rekan di bagian telekomunikasi harus ramah saat menyambut pelanggan. Harus terampil saat melayani transaksi. Jangan sampai salah. Kita harus sukses di e-commerce, tapi juga harus menjaga bisnis telekomunikasi sebagai fondasi kita. Baik, Jiawei, kami pasti akan bekerja keras dan tidak mengecewakan kepercayaanmu. Bagaimana status pengiriman barang kloter ini? Semua aman, sudah siap dikirim. Aku bawakan air hangat dan camilan untuk kalian. Istirahatlah sebentar. Menurut kalian, apa kita akan sukses kali ini? Pasti. Jiawei, kita hebat sekali. Mulai dari awalnya cuma logo agen telekomunikasi sampai jadi studio seperti sekarang. Kita sudah melewati persaingan hidup dan mati. Dan masih bisa menang secara dramatis. Pesanan e-commerce semakin banyak. Ditambah lagi ada pesanan grosir dari restoran. Tak lama lagi, kita bakal bisa beli rumah di Shenzhen. Dan memboyong orang tua kita untuk tinggal bersama. Apalagi promosi kelima yang kita buat dengan meniru konto kasus startup itu. Hasilnya benar-benar bagus. Banyak pelanggan yang menemukan kita lewat kelima. Ini bukan cuma jasa saya sendiri. Ini adalah hasil kerja keras kita bertiga. Ini juga berkat inspirasi dari kisah-kisah sukses wirausaha internet di Shenzhen. Mulai dari akuisisi pelanggan melalui pemasaran lapangan e-commerce produk segar, hingga promosi menggunakan alat bantu H5, sampai penentuan target audience yang tepat pada aplikasi seluler. Kami memelajari keunggulan dari mereka semua, lalu menggabungkannya dengan bisnis e-commerce produk lokal kami, hingga berhasil menemukan jalan kesuksesan kami sendiri. Dari layanan telekomunikasi hingga e-commerce internet. Dari menghadapi krisis besar, kami melangkah maju selangkah demi selangkah hingga menang. Semua usaha itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kedepannya,
Kita harus terus bekerja keras. Memperkokoh bisnis telekomunikasi dan memperbesar skala bisnis e-commerce. Bukan hanya agar kita bisa hidup makmur, tetapi juga membantu warga di kampung halaman untuk sukses bersama. Menjangkau hingga ke tingkat akar rumput. Agar produk lokal mereka bisa dipasarkan keluar daerah dan masuk ke dalam kehidupan lebih banyak orang. Apapun yang kamu lakukan, aku dan Lile akan selalu menemanimu. Kita berjuang bersama di Shenzhen, mewujudkan impian kita bersama-sama. Agar tidak ada lagi penyesalan yang tersisa. Kebetulan akhir pekan ini sedang di tempat Wangji. Lalu bagaimana dengan bagasiku? Kamu mungkin lelah setelah perjalanan ini, lebih baik kamu tidur sebentar. Nake, bagaimana kabarmu belakangan ini? Ayah pasti akan berjuang keras. Sayang, ayah akan memberikan rumah yang lebih baik untukmu dan ibu. Agar sejak kecil hidupmu serba berkecukupan. Ayah juga ingin membawamu melihat kampung halaman tempat ayah dan ibu berjuang bersama. Dan mengunjungi warga di kampung halaman. Bisa bersamamu dan melihat bayi kita tumbuh besar setiap harinya. Aku merasa sangat puas dengan hidup ini. Jangan takut. Aku akan menggunakan sumur hidupku untuk melindungi kamu dan bayi kita. Memberi rumah yang nyaman dan tenang. Shihui. Semangat. Aku akan menunggumu di luar. Selamat, selamat. Bayinya perempuan, beratnya 3,4 kilo, ibu dan bayinya sehat selamat. Shihui, terima kasih sudah berjuang. Bayinya perempuan sangat lucu, mirip denganmu. Shihui, terima kasih telah memberiku putri selucu ini. Memberiku keluarga yang utuh. Kelak aku akan bekerja lebih keras lagi. Menjagamu dan bayi kita, menjaga rumah kita. Agar kalian bisa hidup lebih bahagia. Jiwawe, selamat sudah menjadi seorang ayah. Wajah si kecil ini sangat mirip Shihui. Kelak pasti jadi putri kecil yang cantik. Mulai sekarang aku akan jadi pamannya. Aku akan menyayangnya dan menjaga kalian semua. Anak yang pintar, wajahnya sangat manis. Niru Shihui juga, dia akan jadi permata kesayangan keluarga Wang kita. Nenek akan merawatmu dengan baik dan melihatmu tumbuh besar. Jiawei, sekarang kau sudah menjadi seorang suami dan juga seorang ayah. Tanggung jawab di pundakmu akan semakin berat. Tapi ayah percaya padamu. Kau bisa menyeimbangkan karier dan keluarga, menjadi suami dan ayah yang baik, serta bisa memajukan bisnis kita menjadi semakin besar. Akhirnya kau kembali, si kecil baru saja bangun. Putri kecilku sudah bangun. Hati-hati di sini, jangan sampai dia terjepit. Iya, aku tahu. Lihat saja. Keluarga kita sangat bahagia. Baiklah, utangnya sudah lunas. Bagaimana menurutmu tentang rencana kita? Aku rasa sangat bagus, masa depan penuh dengan harapan. Jiawei, lihatlah kariermu sekarang sudah stabil, putri kita juga bahagia. Semua impian kita dulu telah menjadi kenyataan. Masih ingat saat dikontrakan dulu, kamu bilang ingin punya rumah di Shenzhen. Ingin berjuang bersama kami dan membawa warga kampung menuju kemakmuran. Sekarang, setiap impian itu telah kita wujudkan. Ya, kita berhasil. Semua ini tak lepas darimu, dari Shihui. Dukungan orang tua, dan yang terpenting, kegagalan kita untuk tidak menyerah. Terakhir kembali di hidup ini, aku tidak hanya bisa membangun keluarga, tapi juga menjaga harga diri dan mewujudkan impian berwirausaha. Kehidupannya, aku akan terus mencintai istri dan putriku, serta terus membawa warga kampung halaman menuju masa depan yang lebih baik. Akhirnya, seluruh keluarga bisa berkumpul bersama. Aku ingat saat baru terlahir kembali. Keinginan terbesarku adalah menebus penyesalan. Dan memberi kalian rumah yang nyaman. Kini kita tidak hanya memiliki villa yang luas dan megah, memiliki karier yang kian maju,
tapi juga saling memilih satu sama lain. Inilah akhir yang paling sempurna dalam hidupku. Ayah, apakah kontrakan yang ayah maksud itu tempat ayah, ibu, dan paman Lei berjuang bersama dulu? Benar, nak. Justru karena hari-hari penuh perjuangan di kontrakan itulah, dan waktu saat kita berjuang berdampingan, yang membuahkan segalanya hari ini. Villa ini bukan hanya saksi dari kehidupan bahagia kita, tapi juga medali atas niat awal dan perjuangan keras kita yang tak pernah pudar.